Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Halo Jono. Coba yang tenang dulu, jangan jalan-jalan kemana-mana. Duduk, duduk, ya kan? Terus, dulu coba, yang jelas mukamu, jangan gelap-gelapan kayak di Gua Hira. Aduh, kamu sudah inbox saya, nantang-nantang saya, giliran saya jabanin, kamunya asam lambung naik. Asam lambung naik. Coba tenang dulu, tenang. Sudah tenang? Sudah? Sudah? Nah. Kalau inbox sampai panjang-panjang, saya menantang kamu, ayo saya tunggu, nggak saya balas. Kenapa tidak kamu balas? Saya balas lagi. Giliran dinaikin macet. Saudara. Yuk, silakan ya. Teman-teman muslim, kalau naik ke sini, emosi itu diredam dulu. Jangan marah-marah. Jangan kebiasaan kalian di bulan puasa itu yang tukang mecah-mecahin etalase warung dibawa. Kan udah nggak puasa lagi nih, ya kan? Kalau nggak puasa, biasanya kalian waras gitu. Kalau di bulan puasa mecah-mecahin warung, iya kan? Coba, hanya ada di bulan puasa orang muslim itu mecah-mecahin etalasi warung. Hanya ada di bulan puasa preman Cikiwul minta jatah preman. Kalau nggak di bulan puasa, mereka normal-normal saja, normal. Nah, padahal di bulan puasa setan-setan diikat. Iya kan? Kemarin udah pernah saya bahas itu. Kenapa ini Pak Ustadz? Setan-setan di bulan puasa diikat, tapi ternyata di bulan puasa orang Islam malah justru mecahin warung orang. Nah, makanya memang serba aneh saudara-saudara. Makin didalami, makin kepala saya pusing. Begitu. Nanti dibilang, Anda penistaan agama ya? Kok dibilang penistaan agama? Bener nggak yang saya bilang? Kalau di bulan puasa, banyak orang Islam mecah-mecahin warung orang. Ayo. Iya. Coba, ada nggak orang Islam datang, ya, pakai sorban, ya kan, pakai dengan ormas-ormasnya, nutupin warung orang? Nggak ada. Itu terjadi cuma di bulan puasa. Cuma di bulan puasa. Bulan yang penuh rahmat dan ampunan, bulan yang penuh keberkahan, bulan di mana setan-setan diikat, tapi di bulan itulah orang Islam mecah-mecahin warung orang. Begitu saudara-saudara, indahnya Islam. Makanya saya bilang nih, mustahil seseorang menjadi muslim tapi di saat yang sama tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani. Gitu loh. Coba ayo kita kembali ke tema. Apakah bisa Anda menjadi orang Islam tapi di detik yang sama Anda tidak menjadi memusuhi orang Yahudi dan Nasrani? Ayo silakan. Gitu ya. Oke, kita kasih naik ada Agus Abdullah. Mbak, ada yang bilang, Bang, baju terbalik. Sengaja saya balik, teman-teman. Ya, sengaja ini dibalik. Biar keren. Iya, Agus Abdullah. Halo, assalamualaikum. Bisa dimatikan dulu. Bisa dimatikan dulu musiknya, Pak Abdullah. Dimatikan dulu, Abdullah. Coba dimatikan dulu musiknya. Yuk, mari kita diskusi dengan baik, Abdullah. Ya. Tolong ya, kalau muslim mau naik itu jangan grogi ya, jangan grogi, jangan gemetaran. Bila perlu didampingi 3 atau 4 orang ustaz. Yuk, coba ya, silakan ya, duduk tenang ya. Dia lagi cari ruangan nih teman-teman, karena memang teman-teman ya, orang Islam itu seneng dengan yang namanya toanya banyak, kemudian speakernya gede-gede ya. Nggak cukup 7 toa. Ya silakan. Dinyalakan dulu, Mah. Mikrofonnya nyalakan dulu. Nyalakan dulu. Sudah, Bang. Ya, silakan. Ini Anda ini kok kurang. Ini saya yang katarak atau bagaimana? Ya, silakan. Di mana-mana saja, Bang Edi sudah terkenal ya.
Betul itu bang. Itu tidak penting bang. Saya terkenal atau tidak itu tidak penting. Yang penting itu adalah Anda pindah dari kegelapan menuju terang. Anda pindah dari menuhankan Muhammad menjadi menuhankan Yesus. Makanya saya menyeru supaya kalian itu berhenti menuhankan Muhammad. Silakan. Siapa yang menuhankan Muhammad bang? Ya kami manusia. Jangan kesana dulu bang. Nanti kita balik lagi. Itu tema sudah basi bang. Sudah sering kita bahas. Dan sudah banyak Muslim yang mengakui dia menuhankan Muhammad. Sudah banyak Muslim. Yang belum mengakui ini cuma Muslim-Muslim yang nggak sekolah aja. Oke sebentar dulu. Ini tema kita ini bang. Ini tema kita nih. Mustahil seseorang menjadi Muslim tapi di saat yang sama tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani. Anda setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Tapi Islam yang mana itu bang? Ya Islam yang sesungguhnya. Iya setuju. Nah, berarti ajaran Islam adalah ajaran yang mengajak umatnya, mendoktrin orang, membentuk orang supaya memusuhi orang lain. Betul atau tidak? Kalau kami di sini bang, Sulawesi Utara tidak pernah begitu bang. Kita bukan ngomong Anda di Sulawesi Utara. Ini orang yang nyambung sih. Bang, kita tidak ngomong Anda, kita tidak ngomong orang di Sulawesi Utara, di Sulawesi Selatan, di Sumatera. Kita nggak ngomong gitu, Bang. Kita berbicara mengenai ajaran agama Islam. Nah, jika Anda menjadi seorang Islam, betul atau tidak, di detik yang sama Anda harus memusuhi orang Yahudi dan Nasrani. Betul atau salah? Salah. Salah. Jadi Anda harus mengasihi orang Yahudi dan Nasrani. Sama, manusia itu mengasihi bang. Yahudi Nasrani sayang, mengasihi. Baik. Menurut Muhammad, ya, menurut Muhammad, jika Anda bertemu dengan orang Yahudi atau orang Nasrani, apa yang harus Anda lakukan? Sesuai petunjuk Muhammad. Kita akan menyapa. Nah, menyapa. Pantesan Anda masih jadi orang Islam. Menurut Muhammad bang, kalau ketemu orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, kalian harus desak mereka ke jalan yang sempit ya. Kok memberi salam? Sungguh Anda nekat yang nyata. Di mana itu? Jangan kau. Di mana itu katanya? Baiklah. Mereka, ya karena memang banyak orang Muslim. Itu bibirmu itu kata begini bibirmu tambah begini bibirmu Jangan asal ngomong kau. Marah-marah dia saudara. Di sini itu udara kering, jadi jangan lari kemana-mana, nggak usah lari ke bibir kemana-mana. Di sini udara kering, ini kering. Silakan. Baik, saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana Anda jika harus bertemu orang Yahudi dan Nasrani. Anda bilang harus mengucapkan salam, betul? Oke, baik. Betul. Saya akan tunjukkan hadisnya apa yang harus umat muslim lakukan ketika Anda bertemu dengan orang Yahudi maupun orang Nasrani di jalan. Sebentar. Teman-teman jangan bosan-bosan ya, karena selalu saja ada orang-orang Islam baru yang nggak tahu ini. Jadi teman-teman Kristen itu jangan bosan kalian. Bang, kok temanya itu terus, Bang? Ya karena mereka juga nggak ngerti yang ini aja mereka nggak ngerti terus. Gimana? Jadi harus kita ulang-ulang lagi. Bang Edis, sebentar. kamu itu kalau ngomong itu yang benar dong. Saya kan mau menunjukkan ini bang aninya. Jangan marah-marah. Itu hanya merampok dompet jemaat kau. Jangan kau merampok dompet jemaat. Saya akan tunjukkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan ketika kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani. Coba bacakan ini. Bacakan. Baca bang. Berkata Rasulullah, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, apa yang harus kau lakukan? Mana Yahudi di sini, Bang? Ini apa? Bisa baca? Janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani jika kalian bertemu dengan mereka di jalan. Apa? Persempitlah jalan mereka. Itu ajaran Muhammad. Makanya kamu harus jadi musuh Yahudi dan Nasrani. Artinya persempit di sini apa itu, Bang? Oke, nih kita bacakan hadis yang lain. Bukan cuma satu. Bukan cuma satu. Nih, janganlah kalian memulai memberi salam kepada Yahudi dan Nasrani. Nih, banyak ini hadisnya nih. Banyak hadisnya. Nih ya, nih saya bacakan lagi. Apabila ya, nih ada kebutuhan hajat untuk memulai salam, maka tidaklah mengapa. Oh, ini sebentar nih. Ini bukan hadis. Nih hadis nih. Ini yang hadis-hadis nih. Jika kamu bertemu dengan Yahudi di jalan, persempitlah mereka, desak mereka ke jalan yang sempit. Itu yang harus kalian lakukan, tapi kalian tidak mau melakukan ini lagi karena kalian sudah tidak percaya ajaran Muhammad. Betul itu, Bang. Betul. Sekarang betul. Sekarang betul. Itu kasih jalan yang
kasih jalan lurus kecil. Ya, Itu, Bang. berarti betul sekarang Anda sudah mengiyakan bahwa Anda kalau mau Iya. jadi orang Islam harus memusuhi Yahudi dan Nasrani, betul? Bukan Yahudi, Nah, kan? Nasrani itu yang Makanya saya bilang teman-teman, sabar. Kita harus sabar menghadapi orang-orang Islam yang memang mereka tidak tahu apa-apa tentang agama Islam. Mereka ini beragama, teman-teman, cuman karena warisan, karena ikut-ikutan. Makanya saya bilang mereka ini adalah robot-robot yang dikasih baterai. Iya, kalian tidak tahu apa-apa tentang agama Islam. Ajaran agama Islam mengajarkan kamu, jika kamu bertemu orang Yahudi dan Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran Islam. Mau Anda tutup-tutupi gimana lagi? Sekarang sudah mengakui kan? terus Iya, makanya saya bilang mustahil seseorang menjadi muslim tapi di detik yang sama atau di saat yang sama tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani. Itulah ajaran agama Islam dan Anda harus iakan itu. Nanti dibilang penistaan, Bang. Oke ya? Sudah mengakui tunggu sekarang ya? Bang, tunggu satu lagi satu. Satu Bang, tunggu Bang, tunggu. Lu Anda Bang. sudah Satu buat mengiyakan kita, apa Bang. lagi? Oke. Iya, jadi jangan Anda bilang kami ini rahmatan lil alam, rahmat bagi semesta Hujat, mulai alam. menghujat Lu menghujatnya di mana? Oke, sebentar sekarang saya tanya. Boleh nggak kamu sebagai muslim memberi makan non muslim? Boleh nggak? Boleh. Waduh, tidak tahu ajaran agama Islam. Oke lah, Anda di bawah saja. Ini Anda nggak tahu ajaran agama Islam ini. Nekat yang nyata. Jadi teman-teman begini, di dalam hadis itu ada sebuah ayat yang hadis yang berbunyi begini. Janganlah kalian berteman dengan orang Yahudi atau orang Nasrani. Nggak boleh. Dan janganlah memakan makanan kalian kecuali orang-orang yang bertakwa. Itu ajaran agama Islam. Ya. Jadi jangan nekat lah ngomong-ngomong yang nggak ada dalam agama Islam. Jangan nekat begitu. Ya. Ayo silakan kepada teman-teman yang muslim kalau mau naik kemari, ayo. Jangan asal cuap, jangan asal ngomong. Saya di sini. Kita nggak ngomongin kamu di situ. Yang kita omongin apa yang tertulis dalam literasi Islam. Ya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Abah DJ. Teman-teman mohon maaf ya teman-teman ya. Di sini udaranya sangat dingin, jadi saya harus Malam ya, agak sedikit pilek. Ya silakan, Abah DJ, nyalakan kamera Anda. Ini merek ini, Malam semua. Poland Spring. Nanti disangka, ini di Polandia dia katanya. Ya silakan, Bahas Abah. apa nih Bang Edis? Ini nampaknya Anda ini dari jenggot-jenggot Anda ini Anda seorang ustadz. Bukan, saya Nah, manusia memang biasa. betul. Nggak ada yang berani ngaku ustadz di hadapan saya. Bang, menurut ajaran agama Islam betulkah malaikat-malaikat bidadari-bidadari bergelantungan di janggut Anda? Kalau menurut ajaran Islam betul. Betul. Cuman Anda percaya ada bidadari-bidadari manjat-manjat gelantungan di jenggot Anda? saya percaya. Percaya, pantas Anda masih Islam. Oke, silakan Bang. Apa yang Anda ingin sampaikan? Silakan. Dari tadi saya perhatiin Bang Edis ini kok selalu merendahkan Islam ya. Bang, merendahkannya di mana, Bang? Saya kan bilang yang fakta-fakta. Sedangkan Bang Edis ini kan agamanya Kristen. Bang, sebentar Bang. Yang apakah yang saya katakan itu fitnah atau nyata, Bang? Sebagian banyak yang fitnah karena diambil Oke. dari hadis-hadis yang doib, yang tidak Bang, itu sah. hadis-hadis kalian kok saya. Bang, yang bikin hadis siapa? Apakah orang Kristen, Bang? Jadi gini ya Bang Edis ya, dulu itu ada Al-Quran yang dipalsukan. Ya, dari meme jadi ini apa? Bang, sebentar Bang. Kita gini saja. Saya minta Anda tunjukkan di mana saya memfitnah ajaran agama Islam. Bahkan saya memberikan tantangan, Bang. Kalau Kan ada Bang orang bilang, yang bisa katanya, membuktikan saya fitnah, saya lompat dari Monas, Bang. Coba gimana fitnahnya? Silakan. Bang Edis bilang, Muslim itu mentuhankan Muhammad. Itu kan fitnah. Oke, baik. Muslim itu mentuhankan Muhammad. Muhammad Baik. itu manusia, ngapain Baik. dituhankan loh? Baik. Sama seperti Yesus. Baik. Manusia juga, kenapa dituhankan? Baik. Bang, Anda sudah lama nyimak diskusi saya? Lama nih, Mak. Oke, Cuma Anda sudah tahu ada beberapa muslim yang mengakui bahwasanya dia menuhankan Muhammad? Tidak ada kok Muslim Tidak yang Muhammad. ada. Sebentar. Saya putarkan. Itu kan Rasul Nabi yang harus diikutin. Oke. petunjuknya. Oke, Udah Bang, gitu menuhankan aja. itu apa, Bang? Mentuhankan itu sama aja dengan memuliakan, mendewakan gitu loh. Seolah-olah nggak ada Tuhan lagi di dunia selain Muhammad. Itu salah, keliru. Oke. Masih Abang ada Allah, Al-Quran di itu situ? Rasul, Tuhan. Ada Al-Quran nggak di situ? Saya nggak ada, cuman Nggak Al-Quran ada. di Terus sana aja buka. ngapain Anda naik ke sini?
Al-Quran ada, ya saya cuma ingin menegur aja, mengingatkan Bang, gitu loh. masalahnya, nih, ini ya, Bang, Anda kenal Rashid nggak? Ya, silakan. Orang APII. Ya kenapa? Kenal Yusuf PI, kenal Rashid, kenal Wafi, lawan-lawan debat saya, pendebat-pendebat Muslim, Ya. kenal? Ya kenapa? Mereka sudah mengakui bahwasanya Muhammad itu adalah robnya umat Islam, Tuhannya orang Islam. Itu yang ngomong bukan Muslim, itu oknum. Ngapain Muhammad itu dibilangnya oknum. Tuhan? Sebentar ya Bang ya, Abang, saya gini Bang, Oknum. gini Bang. Oknum Kristen yang membunuh, Begini. memperkosa, ya kan? Sama Begini, loh. baik, Oknum baik, juga. Jadi, baik. Tidak Gini semua Bang ya. Muslim itu salah. Oke, Kristen juga coba. ada yang jadi pembunuh, Oke, pemabuk, sebentar. penzina, banyak. Ada bedanya Bang, bedanya ada. Cuma Begini. saya nggak menyalahkan, silakan aja, itu agama kalian, agama Ada bedanya. agama. Ada bedanya Pak. Bedanya Ya begini. kenapa? Silakan. Kalau ada orang Kristen misalnya mencuri ayam, kalau ada orang Kristen korupsi, mereka itu yang melakukan itu nggak ada dasarnya. Nggak ada dasar. Maksudnya mencuri Ya, sama aja. perbuatan mereka itu Mengandung tidak dosa. dibenarkan. Korupsi Perbuatan sama aja mereka tidak mengandung dosa. dibenarkan oleh Bible. Ya sama di Islam juga nggak dibenarkan. Oke, kalau ada orang Dibenarkan Islam, gitu. sebentar. Kalau ada orang Islam bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani, sesuai dengan ajaran Islam diapain? Ya betul, di Al-Quran dikatakan begini ya, saya baca Al-Quran, di Al-Quran gini, apabila kalian ketemu orang kafir, maka penggalah batang lehernya. Nah, itu dia ajaran agama Islam. Itu ajaran agama Islam. Terus kenapa Tapi tidak Anda ayat lakukan? selanjutnya, Kenapa tapi tidak Anda dulu jangan praktekkan? ditahan dulu, ini ada ayat selanjutnya. Tapi apabila dia baik pada kalian, maka baikilah dia. Mana nggak ada ayat yang ngarang bebas aja. Ngarang bebas sih, orang ngarang Karena di bebas Google- ini ya. di Google dicari aja, di Google dicari aja. Kok Google? Kita baca. Sekarang gini, Anda mau ambil Silakan Al-Quran di nggak? Al-Quran gitu. Anda mau ambil Al-Quran nggak sekarang? Boleh? Ah, silakan cek. Iya silakan. Bentar ya, Coba buka. ambil pakai Google aja gitu. Silakan buka. Ini nekat yang nyata ini dia. Aduh, nekat yang nyata. Islam itu harus benar-benar lah. Kalau Oke. pengen beriman harus Coba. keseluruhan, jangan nanggung-nanggung. Oke, coba Itu silakan masalah keyakinan. buka Quran surat At-Taubah nomor 29. Silakan. Ya, surat At-Taubah, Nomor 29. At-Taubah ayat 29. 29. Ya. Terima kasih teman-teman yang memberikan support dan gift-nya. Terima kasih teman-teman. Silakan. 29 ya. At-Taubah 29. Awas kalau memberi support nanti ke samping dia, nanti sama dia dibelikan rokok sama dia. Sudah tahu rokok itu kencing setan, tapi masih saja dihisap sama dia. Rokok itu dari alam, Bos. Ngapain lo? Loh, menurut hadis rokok tembakau itu tercipta dari kencing setan. Itu yang bikin hadis siapa kan? Nah. Ya kan? Selama tidak mengganggu orang ya kita sikat aja, kecuali kalau Nah, berat saudara-saudara ini. Jadi makanya saya bilang teman-teman, mereka ini milih-milih mana Ya, yang kembali ke mana yang apa? bikin enak, bikin Tahu-tahu asik-asik, apa tadi? sohih, ya kan? At-Taubah tadi apa? Mana yang bikin rugi, palsu, kan gitu. Ayo surat At-Taubah kita kaji dah. Anda Islam ingin belajar agama Islam, oke saya layani. Sebentar Bang, sebentar. Silakan. Anda tadi kan tidak percaya Bang ya, bahwa rokok itu dari kencing setan. Nih Bang ya, dengar Bang. Itu ada nggak di Al-Quran, Bang? Kita panduannya Al-Quran dulu, jangan hadis. Hadis itu nomor 2. Itu rokok itu berasal dari kencing iblis. Waktu iblis Itu diusir yang dari ngomong surga, siapa? stres iblis sampai dunia dia terkencing. Ada nggak dalilnya lo? Nah, ini gimana nih? Sebentar ya, sebentar. Bang, coba dengerin dulu dong. Dengerin dulu, jangan kepanasan gitulah ya. Dengerin dulu. Ini ngapain tuh panas? lu, ini yang ngomong ini Bang, yang ngomong ini Ustadz Bang. Yang ngomong ini Ustadz, ulama besar. Nggak jaminan di Lu, Ustaz mau pendeta ini kalau ulama 212 Wiro Sableng. Ini alumni 212. Tidak mengikuti para ulama ini orang ini. Ajarannya sesat, ya kita bahas. Bang, ya udah, masalah sesat atau enggak dengerin dulu. Masalah sesat atau enggak? Ya. Tahu asal usul rokok nggak? Mau saya kasih tahu asal usul rokok? Dalam kitab Kasful Ashror, itu rokok itu berasal dari kencing iblis. Waktu iblis diusir dari surga, stres iblis sampai dunia dia terkencing. Sekarang yang ngomong. Rokok dari tembakau loh, cuy. Tembakau itu dari alam ditangkap, kenapa jadi Air besar nggak ada iblis di sih? surga, cuma Ngomong sekali. aja tau. Dan harum lebih harum dari kasturi. Sempat buang air besar di surga. Kalau mampet siapa yang ngedol? WC-nya. Udahlah. Oke, sekarang coba baca At-Taubah 29. Silakan. Ya, surat At-Taubah ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, Stop. At-Taubah. Pelan-pelan. Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebentar ya, sabar ya. Betul. Masih ada lanjutannya. Kita diskusi tanpa merendahkan agama manapun ya. Saya tidak akan merendahkan agama Kristen karena bagaimanapun masih banyak teman saya beragama Kristen. Oke, Nah, oke, coba gini, coba. aja, kita positif Sebentar, aja. sebentar. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Betul? Dan hari akhir. Dan hari Ya. akhir. Apakah saya beriman kepada Allah?
Ya itu tergantung Anda apakah Anda beriman atau tidak. Enggak, saya nggak beriman kepada Allah. Saya nggak beriman kepada Allah. Dari mana ada sejarahnya orang Kristen beriman kepada Allah? Ada-ada saja. Kalau orang Kristen beriman kepada Allah, orang Kristen pasti pergi ke Arab nyium batu di sana. Seperti kalian. Itu Anda itu harus diperangi. Diperangi Nah, apanya? makanya saya Kebodohan. bilang, oke, berarti disuruh nggak Gitu memerangi kan? orang yang tidak beriman kepada Allah? Betul, diperangi kebodohannya. Di mana perangi kebodohannya ini? Orang hebat. Oh, perangi kebodohan. Oke, kata bahasa aslinya apa di situ? Sebentar, bahasa aslinya di situ apa? Manusia. Oh, Enggak, bahasa asli di situ apa? Bahasa Harus Arabnya apa di diperangi, situ? harus diluruskan kan gitu. Sebentar, bahasa asli di situ apa? Bahasa aslinya? Ini kan aslinya nih ya, perangilah orang-orang Bukan, yang itu tidak kan terjemahannya. Peranginya itu terjemahannya. Coba bahasa aslinya apa? Arabnya. Oh, kutilul ladzi. Nah, kutilul lazi. Coba nggak, apa arti kutilul lazi itu? Ya tadi kan perangilah. Iya, Anda kan bilang perangi di situ maksudnya perangi kebodohannya, betul? Betul. Tapi Karena kata, di tahu sini nggak kan kata gitu. kutil Di itu? sini Kata kalimatnya kan bahan baku. Kata ya kan? kotil Bahan baku. itu Kalau artinya dulu- bunuh. Gimana sih? Kata kotil itu artinya bunuh. Hilangkanlah nyawanya. Ini gimana nekat yang nyata ini Anda ini? Al-Quran ini diturunkan saat itu pada zaman Rasulullah. Oke, lanjut, Nabi lanjut. Coba Muhammad perangi terus, perangi terus, terus. Ya kan, Perangi diperangi oleh lanjut. orang kafir. Saat itu Islam. Nabi Muhammad menyebarkan Islam, tapi dihambat dan diperangi oleh orang kafir. Ya sudah, maka coba, perangilah coba. orang kafir saat Perangilah, itu. perangilah, Saat terus itu, perangilah. Saat zaman Nabi Muhammad. Perangilah, terus Memerangi lanjut. orang kafir. Tapi setelah meninggalin Nabi Muhammad, ya kan? Aduh, kita ini udah nggak percaya lagi dengan memerangi Al-Quran. orang kafir. Anda nggak percaya dengan Al-Quran lagi? Makhluk Allah, makhluk Tuhan. Ya kita perangi aja Apakah Anda tidak kebodohannya. percaya lagi dengan Al-Quran? Percaya. Ya sudah, baca saja, baca saja. Kenapa Anda sibuk menjelaskan orang Al-Quran itu kitab yang menjelaskan? Silakan. Saya jelaskan kalimat perangi, saya jelaskan malah. Coba Kalimat perangi perangilah. di sini itu mengandung dua zaman, ya kan? Waktu itu Al-Quran ini turunkan saat zaman Rasulullah. 1400 Enggak, tahun diselesaikan yang lalu. dulu bacanya, bro. Coba dibaca. Oke, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan, menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak mengikuti agama yang hak, yaitu Islam, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab Yahudi dan Nasrani sehingga mereka membayarnya dengan patuh dan mereka tunduk. Tuh. Yahudi dan Nasrani Diperanginya sampai kapan? kitab Zabur dan Injil. Mereka wajib diperangi. Islam diberikan kitab Al-Quran. Mereka wajib Ini diperangi saudara, nggak? bro. Hah? Mereka wajib diperangi nggak? Kalau yang Yahudi dulu itu termasuk orang yang menghambat syiar Islam itu. Iya, mereka wajib diperangi atau Sekarang, tidak? Mereka tidak menghambat Islam, jadi memeranginya dengan cara menebarkan ilmu kepada orang-orang yang bodoh. Sampai kapan yang mereka berhak diperangi menurut ayat itu? manusia. Ya, Sampai kapan mereka diperangi menurut ayat itu? ya sampai akhir hayat lah, karena mereka juga memerangi kita. Contoh Anda, Edi. Bukan, sampai mereka membayar. Wajib saya perangi. Ini orang nggak percaya Al-Quran. Diperangi sampai apa? Coba baca di situ. Percaya saya Al-Quran. Kalau saya nggak percaya, ngapain jadi Muslim? Oke, diperanginya sampai kapan di situ? Sampai kalau di sini kan nggak jelas. Perangi. Nggak jelas. Kalimatnya kan Sampai Anda ngerti nggak sih padahal bahasa menurut ayat baku? itu jelas Anda sampai ngerti nggak mereka bahasa baku? membayar. Bahasa yang ditafsirkan harus diuraikan. Oke, gitu loh. ini terakhir nih. Kalau kita Kan cuma gitu. ngeyel-ngeyelan di sini nggak ada Anda gunanya. katanya Coba gini, intelektual. menurut ayat itu Bisa. diperanginya sampai kapan? Paham. Kenapa? Baik, dia nggak dengar. Oke, kita taruh bawah saja ya. Kenapa? Menurut ayat itu, perangilah mereka sampai mereka membayar jizyah. Kenapa? Gimana ini? Aduh. Oke, kita kasih naik lagi ada sebentar ya. Kepada teman-teman muslim yang ingin mau mewakili yang tadi, silakan naik. Tapi kalau bisa pakai headset ya, biar kalau saya ngomong itu jangan kenapa. Ini kita hilang makna diskusi kita. Ya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Joy Hadi. Hadi. Ya, selamat malam Hadi. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera Hadi. Silakan. Oke, selamat malam. Ya, coba bisa dimatikan tidak Bang ekonya Bang? Ekonya tolong dimatikan Ya, Bang, karena kecilkan percuma ya. nanti saya ngomong jerit-jerit Anda nggak dengar. Coba dikecilkan saja. Oke, udah. Dimatikan, soundcardnya dimatikan. Biar Anda Kalau bisa mendengar dimatikan apa nanti yang kayak saya nyambung katakan. malah. Justru Kalau dimatikan kalau nggak Anda nyambung. nyalakan yang seperti itu, saya ngomong Anda nggak dengar. Dengar, udah jelas kok, jelas. Anda Oke, ngomong sekarang sudah jelas. Oke, silakan. Oke. Silakan. Terima kasih ya, udah kita dinaik. Saya dikasih waktu untuk naik. Jadi kita pada dasarnya tidak membahas dan tidak menjelekkan siapa-siapa. Kita adalah satu bangsa, satu negara, yaitu negara NKRI yang kita cintai ini. Jadi kembali lagi kepada permasalahan keyakinan ya, keyakinan di mana Indonesia ini merupakan
negara yang Bang, kita nggak bahas luar Indonesia, biasa. Bang. Ya, luar biasa. Enggak, kita bahas dulu yang itu. Santai aja, Silakan. kita santai aja. Nggak usah terburu-buru. Karena kalau untuk menyamakan persepsi tentang keyakinan, itu nggak mungkin kan gitu. Cuma kalau saya ini hanya ingin menjelaskan ayat yang Anda baca Sebentar, Bang. tentang Karena Anda tadi sudah membawa negara kesatuan Republik Indonesia, Anda bilang luar biasa. Oke, setuju. Saya sangat mengatakan luar biasa, Bang. Luar biasa. Nih, Bang, ya. Bukti bahwa negara kita ini sangat luar biasa, Bang. Bukti bahwa negara kita sangat luar biasa. Abang lihat ini? Lihat banner ini di belakang sini. Coba Abang baca. Apa itu? Coba baca. Benarkah Macet. Bible dipalsukan? Gitu Nah, ya? benarkah Bible dipalsukan? Pajang banner di jalan. Siapa yang bikin ini, Bang? Islam atau Kristen? Ya kurang tahu saya. Macet. Ah, Bang, kenapa Anda langsung pura-pura nggak tahu apa-apa? Ini yang pajang ini umat Islam. Nih, lihat sponsornya nih. Lihat nih. Ada beberapa tempel-tempelan ini. Nih ya. ya bukannya macet. sebentar Kita kan nggak dulu, kelihatan. sebentar. Nggak kelihatan. Ini ya, ini teras dakwah. Teras dakwah itu apa kalau bukan Islam? Islam. Apalagi nih. Nih, ini organisasi-organisasi Islam yang mensponsori acara ini. Nah, ketika ada umat Islam bikin kajian, bikin pengajian, benarkah Bible dipalsukan? Namanya apa, Bang? Iya. Namanya apa itu namanya? Maksudnya? Namanya itu dakwah. Oh, Kalau orang Islam bahas agama Kristen di negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat cetar membahana, namanya Oke. dakwah, namanya syiar agama. Jadi polisi nggak boleh menurunkan banner ini, nggak boleh, ya kan? Satpol Begitu. PP nggak boleh menurunkan banner ini, Bang. Karena kajiannya benarkah Bible dipalsukan. Tapi kalau ada orang Kristen bikin kajian, Bang, ini dipilok aja, Bang, dikit nih, Bible-nya dipilok, seret, gitu ya, kasih pilok, terus tulis ganti, benarkah Quran dipalsukan? Anda tahu hasilnya apa? Kalau tulisannya kayak begitu dipajang di jalan? ya. Wah, hasilnya polisi hadir, Satpol PP hadir, pemuka agama hadir, Ada akan contohnya nggak mengatakan Al-Quran Anda yang ditiru memecah itu? belah persatuan dan kesatuan. Iya. Ada nggak yang Al-Quran dipilok itu langsung ada respon gitu? Nah. Bang, Anda gini, Bang. Anda itu apakah terlalu lugu dan polosnya? Saya tanya, Anda tinggal di Indonesia Iya. berapa tahun? Apa jangan-jangan baru 2 hari Anda tinggal di Indonesia? Itu nggak perlu dibahas, itu udah keluar dari konteks. Nah, Sekarang nih kita bahas tiba-tiba masalah. tiba-tiba Sekarang gini, yang Anda langsung bahas tentang ayat At-Taubah tadi. Enggak, seret. gini, ayat At-Taubah tadi yang saya ingin bahas. Bang, dengar dulu. Anda tadi kan sudah membawa-bawa negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau ada orang Islam pajang banner, benarkah Bible dipalsukan untuk kajian-kajian agama? Itu namanya dakwah. Tapi kalau ada orang Kristen berbuat sebaliknya, Bang, saya mau bikin kajian Kristen, saya bikin tulisan pajang banner di jalan, tulisannya benarkah Quran dipalsukan? Terus responnya? Nah, masa Anda nggak bisa membayangkan responnya? Ya, itu kan prediksi Anda, itu kan prediksi Anda, belum tentu loh. Iya kan? Makanya saya tanya buktinya mana, ada Ini, enggak? makanya gitu. orang Islam Tapi Anda pura-pura nggak bisa bengak nunjukin, langsung. kan? Bang, nggak Itu. usah pura-pura bengak, Bang. Kalau saya pajang tulisan benarkah Quran dipalsukan, saya tulis di jalan raya, saya yakin, Bang, Kapolda turun tangan, Kapolres, Satpol PP, apa lagi? Ada enggak buktinya? Ada enggak buktinya? Gitu? Masih nanya buktinya. Sekarang gini, kalau Anda videokan itu, kalau Anda videokan, ada nggak yang Berat, sebarang itu, saudara. yang Bang. dipalsukan itu? Tahu kejadian Pak Ahok yang menimpa Pak Ahok? Tahu nggak? Apa kata Pak Ahok? Jangan mau dibodoh-bodohi oleh Al-Maidah 52. Tahu? Tahu? Apa yang terjadi? Apapun, Orang Islam dengar dulu. lomba pakai Potong dulu, daster. potong dulu. Saya potong dulu. Orang Apapun, Islam langsung kalau lomba agama pakai daster dibawa ke kumpul ranah di politik, Monas. itu juga nggak benar itu. Ya, Anda harus tahu itu. Kalau agama dibawa ke ranah politik untuk kepentingan kelompok, kepentingan Baik, agama. sekarang saya tunjukkan lagi. Ini banyak kepentingan orang nggak tahu, sok tahu. pribadi, itu nggak bisa. Abang tahu itu. ini siapa? Saya tanya, Abang Bukan tahu ini sok siapa? tahu. Anda yang tidak nyambung. Oke, Anda sekarang saya tanya, Bang. pintar tentang Islam. Sok Ini tahu, Anda yang Pak. sok tahu, Ya Anda kan? sok Tapi bicara, apa blokor Anda sok itu bicara hidup tentang Anda tuh? kenegarawan. Anda nggak usah sok jadi negarawan. Itu masalah Oke, itu. sekarang saya tanya, Anda tahu ini siapa? Tahu ini siapa? Itu orang. Ini bukan Islam yang sesungguhnya itu. Enggak, bukan masalah. Ya kan? Tahu nggak Islam ini siapa? itu Sebentar, Anda harus pelan-pelan. tahu. Bang, tenang. Aliran di dalam Islam ada 200 lebih Tenangkan itu. hatimu, Ya Bang. kan? Tenangkan hatimu. Ada suri, Tenangkan ada hatimu, segala Bang. macam. Tenangkan. Ya kan? Tenang, tarik nafas. Gimana lah? Turunkan nafas. Anda tahu
orang ini nggak? Bukan begitu. Pelan-pelan. Jadi Anda tahu orang ini? membahas masalah kitab Bang, orang, ini tapi Anda kalau tidak Anda ngomong menguasai. terus, ini kalau Anda ngomong terus kita nggak ada gunanya ini. Saya tanya dulu, Anda tahu ini siapa? Ya tahu. Siapa? Nggak perlu disebutkan lah namanya. Oke, baik, Anda tidak tahu siapa. Karena Anda orang Islam memang diajari boleh berdusta. Gak apa-apa. Gini, ini adalah seorang ulama besar asal India, namanya Zakir Naik. Nah, dia ini pernah datang Bang ke Indonesia. Pernah datang ke Indonesia. Yang ngundang itu adalah Mualaf Center Indonesia dan organisasi-organisasi Muslim lain. Nah, disambut dia oleh Wakil Presiden pada waktu itu, Pak Yusuf Kala. Nih, saya kasih Anda gambarnya. Ini kan Anda ini orang-orang sok tahu gitu loh. Sok tahu. Enggak. Sok bicara Ini Anda udah keluar konteks ini. Sok Yang bicara mau dibahas Bhinneka itu Tunggal tahu Ika. itu. Jangan bicara Bhinneka Tunggal Ika dulu, Bang. Anda ini bicara Bhinneka Tunggal Ika, tapi Anda mendiamkan saja orang yang mengoyak Tidak Bhinneka Tunggal Ika. berguna ini. Sok-sok tahu Tidak orang berguna. ini, tapi nggak tahu apa-apa. Oke, sekarang saya tanya dulu. Dengar dulu. Ini saya Bodoh tampilkan. betul hidup. Ini siapa? Kabur. Kabur dia, teman-teman, lari. Gini loh, teman-teman. Kalau Anda tidak punya, membidangi sesuatu, Anda nggak usah ngomong. Sok-sok Anda bicara, Bang, Anda ini memecah belah persatuan dan kesatuan. Ini namanya Dr. Zakir Naik. Ya kan? Nah, dia datang ke Indonesia. Apakah dia bahas Quran? Apakah dia bahas agama Islam? Kagak, yang dibahas Bible. Gitu loh. Waktu Dr. Zakir Naik ini datang ke Indonesia, di situ umat Islam berteriak Allahu Akbar. Iya. Stadionnya ada, disewa stadion, rekam. Tolong polisi tolong polisi. Bapak-bapak polisi, rekam ini, rekam. Begitu. Dan bila perlu polisi langsung yang bikin. Polisi langsung lapor ke Mabes Polri langsung. Ini waktu itu Dr. Zakir Naik ini datang ke Indonesia, disambut oleh Wapres. Pada waktu itu Wapres Pak Yusuf Kala tahun 2017. Ya, apa yang dilakukan oleh umat Islam? Mereka memakai status fasilitas negara namanya Stadion Patriot di Bekasi. Waktu itu hadir 40.000 orang Islam di Stadion Patriot Bekasi itu. Apa yang dikatakan oleh Zakir Naik? Apa yang diorasikan dia dari atas podium itu? Bible yang diorasikan dia. Gitu loh. Dia ngomong apa? Dia bilang Jesus is Muslim. Tahu nggak umat Muslim teriak apa waktu dia bilang Yesus itu seorang Islam? Orang Islam teriak Allahu Akbar. Itu yang Islam lakukan. Terus Anda sekarang ngomong, Bang, jangan bahas agama Islam, Bang. Karena cuma orang Islam doang, Bang, yang boleh bahas agama Islam, Bang. Itu yang terjadi. Anda nggak usah ngomong Bhinneka Tunggal Ika dulu. Saya setuju, saya sangat setuju. Islam bahas aja agama Islam, Kristen bahas agama Kristen aja. Urus agama masing-masing. Ayo jalan masing-masing, jalan berdampingan. Saya sangat setuju sekali. Masalahnya apa? Masalahnya orang Islam kerjaannya bahas agama orang lain. Abdul Somad bahas di dalam patung Yesus ada jin kafir. Sambil dengan bahasa meledeknya, haleluya. Karena itu Abdul Somad itu. Ulama besar, ulama kaliber nasional. Tahu nggak Abdul Somad bahas apa di kajian di masjidnya? Yang dibahas Ulangan 18 ayat 18. Ada videonya. Gitu loh. Terus Ustadz Adi Hidayat apa yang dibahas? Yang dibahas juga Bible. Sama Felix Xiao. Ari Untung juga apa? Semua banyak kalian bahas-bahas agama Kristen. Sekarang kami waktunya orang Kristen nanggapin, kami bersuara. Kamu bilang penistaan agama. Sungguh kamu orang-orang nekat yang nyata. Jangan begitu. Ya. Kalau Anda mau bahas agama orang, Anda juga harus mau agama Anda dibahas. Jangan maunya menang sendiri gitu. Anda bisa cek apakah saya ini bohong atau enggak. Orang selama ini yang Anda tonton aja ngadu ayam mana? Anda kalau nontonnya ngadu ayam, nontonnya goyang sakor begini-begini, ya kan? Kasih donat, jok. Donat, kasih donat, joget. Kalau tontonanmu masih Raffi Ahmad takut makan rambutan, ya. Apa lagi? Ya kan, heboh, pemirsa berita heboh. Raffi Ahmad takut makan rambutan. Nah itu kalau tontonan kayak begitu, kamu jangan kesini. Kamu ikut sama komunitasmu itu. Saya ini mendidik nih. Ini juga sebagai ajang informasi yang berita yang sangat informatif.
Supaya apa? Supaya ayo yuk kita bangun negeri kita, supaya maju negeri kita ini. Urus agama masing-masing lah. Islam tuh nggak ada kaitannya dengan Kristen. Masih aja kamu ngemis-ngemis, ngais-ngais. Ya, ayo silakan ya. Muslim. Jangan ngomongin anu lah. Nggak usah ngomongin, Bang, ayolah kita urus agama masing-masing. Justru Anda kalau seperti itu ya, bilangin sama ulama-ulama kalian. Masa maunya kalian? Tapi saya tahu mereka itu sengaja gitu, teman-teman. Mereka itu sengaja. Mereka ini punya dua kubu, dua pasukan. Satu kubu yang membahas-bahas agama Kristen, satu kubu yang pura-pura munafik. Mereka tahu ini, ulama-ulamanya begitu. Tapi kalau ada orang Kristen yang bahas agama Islam, mereka langsung pura-pura gitu. Marilah kita jaga persatuan dan kesatuan. Tapi di belakang dia berbisik. Iya. Di depan kita mereka akan mengatakan, marilah kita saling menghargai. Setelah ketemu mereka di belakang, ayo saya udah ngomong, ayo bahas itu, jangan begitu ya, jangan begitu ya. Ya, mari kita diskusi dengan baik, yuk ya. Anda maunya membahas agama orang saja, giliran agama Anda dibahas, Anda setan. Ya, silakan Goto. Halo Goto. Jangan gelap gulita lagi Goto. Halo Goto. Oke, baik, karena si Goto sudah kita naikkan tapi tidak bersuara, kita turunkan saja dia ya. Begini teman-teman ya. Ketika orang Kristen bersuara, ini saya kasih background saya lagi. Ini biar banyak kalian yang tahu nih ya. Biar kalian tahu dengan ulah agama kalian nih. Nih, ini sponsor-sponsornya nih, organisasi-organisasi Islam nih di bawah-bawahnya nih. Nih, kajian nih. Ketika kalian bahas agama kami, apakah ada di situ polisi hadir? Apakah ada di situ Satpol PP hadir? Apakah ada di situ ulama-ulama hadir untuk mengatakan marilah kita junjung persatuan dan kesatuan? Nggak ada. Ya. Nah, ketika kami menanggapi kalian, coba langsung datang polisi menyergap. Secepat kilat polisi datang menyergap langsung. Anda melakukan penistaan agama. Ya. Yang sudah ketangkap siapa-siapa saya sebutkan, MKC ketangkap, ya kan? Terus apa lagi? Gracia Pelo ketangkap, siapa lagi? Anak Batak, Rudi Simamora ketangkap lagi. Terus yang lain-lain masih dilaporkan. Iya kan? Itu yang terjadi. Nah sekarang mau nggak? Ayo kalau kita sama-sama berhenti, ayo berhenti semua. Berhenti, nggak ada lagi yang bahas-bahas agama orang. Yang Islam berhenti, yang Kristen berhenti. Ayo kita sepakat. Tapi kalau kalian masih terus-terus, ya saya juga masih terus. Begitu. Nah saya ini teman-teman, saya ini sampai meninggalkan apa yang saya punya. Kerjaan saya tinggal, rumah saya tinggal, apa yang saya punya saya tinggal. Demi supaya saya bisa bersuara ini. Supaya saya bisa menyuarakan ini. Gitu loh. Jadi kalian jangan ngelihat ini satu sisi aja, lihat keseluruhan cerita kenapa bisa seperti ini. Ya. Sembarangan saja Anda mengatakan persatuan dan kesatuan. Gak boleh begitu. Lihat apa yang terjadi. Berkaca yuk, berkaca dari yang sudah-sudah. Ada satu kejadian dulu pernah. Ada seseorang yang bikin polling dia bikin pertanyaan begini, siapakah tokoh favorit kesukaanmu, siapakah tokoh kesukaanmu, polling, ya kan, namanya Arswendo itu dulu. Nah hasil dari pembaca sebuah tabloid ini menempatkan Muhammad itu di ukuran di belakang, di bawah. Ini hasil dari polling itu ya. Tokoh favoritnya ada Soeharto, kemudian ada Iwan Fals, ada siapa begitu, ada itu tokoh hasilnya. Terus ada nama Arswendo di situ yang bikin acara itu. Nah di bawahnya dia Muhammad. Wah, ngamuk saudara-saudara, ngamuk orang itu. Dirusaklah kantor tabloid itu. Cuman gara-gara begitu, coba. Cuman gara-gara itu di penjara Arswendo selama 5 tahun. Ngeri nggak? Ngeri. Itu loh. Kenapa sih kalian seperti itu coba? Nah, makanya saya bilang teman-teman ya, coba kita itu ya, kalau mau berpikir secara tidak subjektif, berpikir secara objektif, harus melihat keseluruhan masalah. Jangan asal-asal ngomong aja,
nggak jelas. Nah, tabloid Monitor, ya tabloid Monitor itu kejadian, orang-orang tahu itu. Jadi kalian harus tahu ya, kenapa kita bisa seperti itu. Kemudian siapa lagi? Yahya Waloni. Yahya Waloni itu kalian udah pada tahu kan? Nggak usah saya kasih tahu lagi siapa Yahya Waloni. Yahya Waloni, ya memang ditangkap juga. Ya kan? Karena MKC pada waktu itu juga ditangkap juga penistaan agama. Tapi dua kasus yang sama, dua perkara yang sama, yang Kristen diponis 10 tahun, yang MKC 10 tahun, kemudian yang Yahya Waloni 6 bulan saja. 5 bulan saja. 5 bulan. Bayangin 5 bulan sama 10 tahun. Itulah keadilan kita. Seperti itu. Ya karena apa ya? Hakimnya juga Islam. Jadi perkara-perkara seperti ini memang ruwet, teman-teman. Ruwet. Gitu loh. Di dalam KUHP itu, di dalam kitab acara hukum pidana, ada salah satu pasal di mana pasal itu berbunyi, hakim yang mengadili sebuah perkara itu nggak boleh punya hubungan. Nggak boleh punya hubungan emosional, nggak boleh punya hubungan keluarga dengan si terdakwa, nggak boleh. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa berharap bahwa putusan penistaan agama ini adil, putusan perkara penistaan agama adil, ketika yang mengadili hakimnya Muslim? Gimana? Hakimnya Muslim, terdakwanya Kristen, terus mengadili perkara penistaan agama Islam, agamanya si hakim, Ya udah selamat jalan. Makanya saya bilang lah, udahlah gimana sih? Kita mau kemana? Bangsa kita mau dibawa kemana sih? Gitu loh. Jadi cobalah ya, coba ayo kita berpikir yang lain. Silakan ya. Nah itulah kenapa teman-teman, kenapa saya ini pengen ya supaya kita ini punya pusat kajian apologetika, punya sebuah menara syiar di sini, punya radio ya untuk memancar, mengudara dari sini teman-teman. Itu menyuarakan ini. Ini yang saya perjuangkan gitu loh, sampai saya tinggal apa yang saya punya. Gitu. Jadi teman-teman sekali lagi teman-teman. Jadi mari teman-teman support pendirian Rumah Apologet ini, Center Apologetika dari sini. Teman-teman yang mau mensupport, silakan mampir ke profil saya ya. Teman-teman mampir saja ke profil saya. Di profil saya ada kok kolekte atau teman-teman yang mau mensupport secara finansial, mampir saja. Ini di profil saya. Teman-teman, ini tidak saya siarkan di YouTube ya memang ya. Ini karena saya masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan Senin lah kita sudah ini. Teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan mampir ke profil saya, teman-teman bisa support ya pendirian Rumah Apologet di situ. Kita sama-sama teman-teman berjuang menyuarakan ini terus-menerus. Selama mereka masih belum berhenti, selama itu pula kita akan terus bersuara sampai mereka berhenti ya. Jadi jangan memandang sebelah pihak, sebelah mata. Kepada teman-teman ya, teman-teman yang ingin mensupport ya pendirian Rumah Apologet bisa ke sini teman-teman. Ini kalau teman-teman mampir ke profil saya, teman-teman nanti bisa lihat ini. Teman-teman bisa support di sini ya, kolekte untuk Rumah Apologet ada di sini. Ya, banknya ini, kemudian ini nomornya. Silakan teman-teman support langsung. Tangkap layar saja teman-teman, tangkap layar, teman-teman bisa support di situ. Yuk, silakan teman-teman ya. Sekali lagi kepada teman-teman yang mau naik, tolong ya, jangan kesetanan, jangan marah-marah. Kenapa saya bisa berbuat seperti ini? Karena apa yang dilakukan oleh umat Islam ya, yang suka membahas-bahas agama Kristen seperti itu. Oke, kita kasih lihat kembali ada foto. Ya, selamat malam Goto. Sorry, tadi jaringan jelek, mana alasanmu saja jaringan jelek. Ya silakan Goto, nyalakan kamera. Oke. Tapi kamera silakan nyalakan. Kita sudah buka ini, kita sudah buka. Ya, silakan Goto. Selamat malam. Oke. Kenapa ini Goto? Banyak orang Islam yang kesetanan, yang kepanasan ketika saya bahas agama Islam, sedangkan orang Islam bahas agama Kristen. Silakan. Satu realita, ya. Tapi sebelumnya teman-teman yang di bawah yang Kristen ini support Bang Edi sini. Bang Edi ini seorang debater Kristen yang menurut saya ini fenomenal. Iya, coba sebentar dulu Bang Goto. Begini, kenapa sih orang Islam ketika dibahas agamanya langsung mau curhat aja bawaannya? Jangan dong bahas agama saya, Bang. Langsung curhat. Sementara ustadz-ustadznya kerjanya bahas agama Kristen. Gimana? Ya, itu realita Bang Edi. Realita di mana satu negara mayoritas memang ketika berpikir terlalu agamais atau terlalu religious, memang itu yang terjadi seperti itu Bang Edi. Hanya masalahnya di sini karena kita kan Indonesia negara majemuk ya. Kita punya aturan hukum sendiri. Kan begitu beda dengan negara-negara lain. Sekarang pertanyaannya, apakah aturan hukum itu memang mayoriti dikendalikan ya? Dikendalikan oleh oknum-oknum yang religion ini, kan begitu Bang Edi. Itu realita, kita bisa bantah, tapi yang jelas Oke, berarti Anda setuju bahwa agama Islam memang kerjanya bahas-bahas agama Kristen?
tidak semua seperti itu kan hanya kelompok-kelompok oknum-oknum saja Bang Edis. Tidak Bang, nih bahkan Anda ini kan termasuk kok nih, saya kasih contoh ya nih. Saya kasih contoh, ini bagaimana kalau orang Islam, nih Bang. Ini, Anda ini kan muridnya Ustadz Insan Mokoginta kan, betul nggak? Betul nggak? apa itu? Ginda. Ya bisa dikatakan begitu. Anda termasuk muridnya Insan Mokoginta nggak? Kalau dikatakan murid bukan juga murid. Saya kan kenal beliau selaku mualaf yang bijak begitu. Oke, baik. Nah, ini misalnya ada seorang muslim namanya Insan LS Mokoginta. Dia terbitkan satu buku ini. 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Ini terbitannya Insan LS Mokoginta. Terbit bukunya. Kira-kira nih Bang, nih. Kalau saya juga bikin buku tulisannya 101 bukti Muhammad bukan nabi, gimana kira-kira? Apa yang terjadi kira-kira? Jadi begini Bang Edis ya. Nah, tuh, jangan jadi begini. Ditanya aja. Jadi begini, jangan jadi begini. Ini kan umat Islam, dengar dulu Bang dengerin. Bang Goto. Kalau ada umat muslim bikin buku 101 bukti Yesus bukan Tuhan, lolos, terbit. Nggak ada dibilang penistaan agama, nggak ada. Tapi kalau seorang Kristen bikin buku tandingan 101 bukti Muhammad bukan nabi, kira-kira menurutmu apa yang terjadi? Jadi begini. Jadi begini. Bilang aja Bang, yang terjadi umat Islam akan lomba pakai baju daster gitu Bang. Orang Islam pasti lomba-lomba pakai baju daster di Monas gitu. Setiap hak warga negara itu diatur dalam UUD 45, kebebasan berpendapat. Apalagi kalau Edis ingin menulis buku, silakan Edis menulis buku. Yang penting itu tidak mau mancing ini orang ini. Kalau saya bikin buku 101 bukti Muhammad bukan nabi, yang terjadi orang Islam pasti suruf. Bang Edis, saya kan bilang tadi bahwa UUD 45 kita menjamin kebebasan berpendapat. Iya, itu hanya ada di kertas, hanya ada di atas buku. Bang Edis, karena Bang Edis tidak. Gimana ini kan Bang? Dengar dulu ya. Apa yang tertulis di buku itu tidak selalu seperti demikian adanya di lapangan. Di buku memang tertulis begitu. Setiap orang dijamin haknya untuk mengeluarkan pendapat, kebebasannya untuk mengeluarkan haknya di muka umum. Itu tertulis di atas buku, tapi prakteknya di lapangan kagak. Anda ini terlalu lugu di dalam dunia perpolitikan. Karena agama tidak ada hubungannya dengan politik, kan begitu. Kecuali memang Anda masuk ya dalam pasal-pasal yang memang langsung berkoneksi atau bersinggungan dengan penistaan agama. Ketika Insan Mokoginta menulis begini, ini kan ada dasarnya. Tuh kan? Ada dasarnya. Makanya saya bilang teman-teman gini loh. Jadi penistaan agama ini tergantung siapa. Ini tergantung siapa yang memutuskan dia menista agama. Kalau hakimnya Islam, pasti dia akan mengatakan Kristen menista agama. Tapi kalau hakimnya Kristen, pasti dia akan bilang, oh enggak, itu enggak menista agama. Makanya saya bilang Bang, pasal-pasal penistaan agama ini, menurut saya, ini bukan soal isi atau kontennya menista agama, enggak. Tapi ini sebenarnya satu daya upaya negara supaya negara itu tidak chaos. Karena apa? Karena negara ingin menampung supaya umat yang beringas ini mereka tersalurkan emosinya dengan cara orang yang melakukan itu dipenjarakan. Itu sebenarnya. Kalau materinya nggak ada. Orang itu sangat subjektif kok. Menista agama itu sangat subjektif. Ya, saya ngerti. Sekarang gini, dengar. Ini saya dengarkan, Bang. Ini saya orang Kristen. Menurut saya Muhammad itu bukan nabi, itu penistaan agama nggak? Itu menurut Anda. Nah iya makanya, tapi kalau hakimnya orang Islam dan dia penghuni terpapar oleh ajaran-ajaran yang macam-macam kadrun, ya pasti dibilang kamu menista agama. Iya. Makanya saya bilang Bang, kalau ada perkara agama, hakimnya itu harus dari luar negeri, harus dari diimpor dari Jepang yang bukan Islam bukan Kristen, itu baru adil. Hakimnya Islam ya gimana? Begini ya, ada salah satu buku karangan Bart de Erham, judulnya itu How Jesus Become God, kan begitu. Beliau menulis ini Bang, ini di kalangan orang-orang teolog atau orang-orang yang mengerti siapa itu Yesus. How Jesus Become God itu bagaimana Yesus menjadi Tuhan, di mana Bart de Erham mengkritik bahwa Yesus Bart de Erham ya. Anda saja ngomong Bart Ehrman aja, Bart de Erham ini aduh. Bart de Erham ini gimana?
Ini nekat yang nyata, ini memang mereka ini nekat yang nyata. Oke lah Bang Goto, ini sebentar kami mau ke gereja dulu. Nanti mungkin bisa kita lanjut lagi ya Bang Goto ya. Ya, tapi saya tertarik judulnya itu, Dis. Tadi kau apa punya judul itu? Apa? Benarkah Yang mana? Bible dipalsukan? Sebenarnya saya naik karena saya baca itu. Oh, benarkah Bible dipalsukan? Sebentar, ini. Ah, ini tadi saya lihat, makanya saya minta naik ini. Ini Pak, mantap dibahas ini. Ini terkait dengan Galatia 1:8-9, nanti kita gali ya. Ini tantangan saya buat Budi Asali sampai sekarang nggak dijawab. Galatia 1:8-9. Bagaimana Benarkah Bible dipalsukan? Kalau Bible dipalsukan, maka otomatis Muhammad jadi nabi gitu. Ini pola, Anda tahu sesat pikir nggak? Tahu macam-macam sesat pikir? Sebentar, tahu macam-macam sesat pikir? Tahu, saya tahu loh kefal. Logical falasi, salah satu sesat pikir itu ada di situ, pola pikir sesat pikir yang seperti yang Anda lakukan ini. Kalau Bible dipalsukan, otomatis Allah jadi Tuhan. jadi Muhammad itu jadi nabi tergantung Bible dipalsukan atau enggak. Oke lah, maksud saya begini. Gini loh, Goto, begini Goto ya. Tidak ada hubungannya Bible itu mau dipalsukan atau enggak dengan status Muhammad itu nabi palsu atau nabi betulan. Gak ada hubungannya. Jadi Muhammad itu nabi atau bukan nabi itu tidak ditentukan dari Bible itu dipalsukan atau enggak. Ini logika berpikir yang sesat seperti ini yang mau saya luruskan. Siapa yang bilang ada? Terus kenapa kalian berusaha? Kenapa kalian berusaha untuk mengatakan bahwa Bible dipalsukan? Kau baru bicara falsi, sementara kau sendiri falsi. Siapa yang berkata bahwa ada hukum yang nabi palsu? Oke lah Goto, gini saja Goto. Coba gurumu suruh datang ke sini si Juma ya. Guru saya tidak punya guru, justru saya guru tuh banyak tuh. Oh, Juma bukan gurumu sekarang? Saya tidak punya guru, justru saya ini guru epistemik banyak. Oke, berarti Juma bukan gurumu lagi, tidak kau akui lagi sebagai gurumu. Katanya Gurunda, gimana sih Gurunda? Kau kalau di hadapan Juma kau bilang Gurunda. Di hadapan Juma kau bilang Gurunda. Sekarang kau tidak mengakuinya sebagai guru. Memang kau ini sungguh munafik. Sebentar, Goto, coba sebelum ini kita tutup dulu. Pengertian munafik itu apa sih? Kenapa? Pengertian munafik. You tanya apa ini? Dari sisi kitab suci atau dari sisi ilmu pengetahuan? Dari sisi Al-Quran, apa pengertian munafik itu? Dari sisi ilmu pengetahuan. Orang munafik itu ketika dia coba memframing satu narasi yang memang narasi itu tidak ada buktinya alias hoax. Jadi dia Oke, gini saya bantu. Munafik adalah suatu perbuatan mengatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di kebenaran atau yang ada di hatinya, betul nggak? Loh, gini. Ini orang munafik gini. Sebentar. Orang munafik gini. Orang munafik itu. Ini si Goto ini malah ngomong terus. Oke lah Goto, kau ngomong terus, saya ngomong, kau ngomong nggak? Kau dengar omongan saya? Kalau ngomong saya dengar, tapi kalau saya ngomong kau nggak mau dengar. Ya teman-teman, karena berhubung kita mau ada kegiatan teman-teman, jadi kita rehat dulu. Selamat malam saya ucapkan kepada teman-teman. Teman-teman, ini info ya. Teman-teman hati-hati dengan akun Edis TV. Kita simak apa yang diungkapkan oleh Profesor dan cendekiawan Muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6 teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi teman-teman, dimana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan Muslim,
terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Najwa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5, 10, tapi bisa juga 7 tambah 3, lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian memilih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah.
Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ahzab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa
Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang
pemikiran mereka belum sampai dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada Nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali. Akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Talq bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Talq bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazib Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab
Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." Kedelapan, darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang kesembilan, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal.
Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya.
Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, dua gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut dua rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran
mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU, Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha, mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng. Menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya. Sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya.
Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran
itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka, teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca, teman-teman, yang penting dibaca saja. Itu adalah sebuah amal baik. Nah, teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi, teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi, teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad, teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah yang dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya,
Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad, bilang bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua,
lantaran di barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lainnya, siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warraq, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Atelaat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasem Bangladesh, Syarek Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru.
Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot, atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.